Oke, sebelum kita mulai pelajaran bab pertama, mari kita mengucap syukur dulu kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekarang semua ambil sikap ya. Bu Mawar berharap sepanjang pelajaran agama ini kalian tetap duduk yang manis. Kita mau mulai pelajaran kita supaya semua yang kita pelajari hari ini kita bisa terima dengan baik dan kita bisa praktekkan. Oke, sekarang kita bersatu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Berdoa dimulai. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, di mana Engkau sudah melindungi, menjaga kami dari tadi malam hingga pagi hari ini Tuhan. Allah Bapa yang maha baik, Engkau telah menciptakan kami dan menghimpun kami di dalam masyarakat serta menghendaki kami menjadi warga negara Indonesia. Kami bersyukur atas keindahan dan kekayaan alam Indonesia. Kami juga bersyukur atas keanekaragaman suku, bangsa, agama, bahasa, budaya di Indonesia ini. Sekarang kami akan belajar untuk semakin mengenal kekayaan dan keindahan negara kami. Bantulah kami ya Tuhan supaya memiliki sikap syukur dan rasa bangga terhadap anugerah-Mu yang indah ini. Dan bantu juga kami untuk dapat memiliki sikap bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Oke anak-anak, mari kita mulai pelajaran kita. Kalian tetap sudah pegang bukunya kan? Nah, kita lihat materi pertama, judulnya Keanekaragaman dan Kesatuan Bangsa. Sudah pada pegang buku kan? Keanekaragaman dan Kesatuan Bangsa. Oke, tujuan dari materi atau bab pertama ini semoga anak-anak paham apa itu keanekaragaman. Itu tujuannya. Apalagi ya, tujuannya dari pelajaran ini semoga anak-anak juga dapat bersyukur, bangga. Bersyukur maksudnya bukan ngomong bersyukur, tapi dibuktikan. Bukan cuma dengan ngomong atau kata-kata, tapi diwujud nyatakan. Ini tujuan dari materi bab 1 ini. Oke, mari kita mulai pelajaran ini. Anak-anak disimak ya, dan kalian juga boleh sambil dicatat ya. Apa yang Bu Mawar sampaikan yang menurut kalian penting boleh dicatat. Oke. Apa itu keragaman? Keragaman itu apa ya? Contohnya begini. Jika ada banyak warna, banyak ukuran, banyak jenis, banyak pilihan, banyak model, itu namanya keragaman. Bu Mawar ulang ya. Jika ada banyak warna, jadi banyak warna, ada merah, kuning, hitam gitu ya. Ada banyak ukuran, ada banyak jenis, ada banyak pilihan. Nah, itu yang dinamakan keberagaman. Semoga mengerti anak-anak ya. Nah, kalau di Indonesia keberagamannya apa saja? Ya. Di Indonesia ada keberagaman agama, keberagaman bahasa, budaya, tradisi, kulit, ya kan? Nah, contoh agama, udah pasti tahu lah ya, ada berapa agama di Indonesia? Ada 6. Ada Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Ya, di sekolah kita di Bintang Timur Raja mungkin ada beberapa agama yang anak-anak ya. Ada, kalau nggak salah ada Islam, ada Katolik, ada ada Kristen Protestan, mungkin ada Buddha deh kalau nggak salah ya. Nah, sekarang keberagaman contoh bahasa ya, bahasa juga ya kan, di sekolah kita itu aja ada yang bisa bahasa Jawa
ya kan? Ada bahasa Sunda, bahasa Batak. Nah, seperti Bu Uni lagi salah, Bu Mawar. Bu Esi ya mengajar bahasa apa? Bahasa Sunda ya. Nah, sekarang contoh budaya. Di sini di grup ini aja ada orang Jawa nggak? Yang dari Jawa ada kan? Ada dari Minang. Minang itu dari mana ya? Sumatera Barat. Bu Mawar orang apa nih? Siapa yang tahu Bu Mawar orang apa? Bu Mawar orang Batak. Berarti dari mana? Sumatera Utara. Ya masih banyak lagi lah ya. Nah itu contoh budaya. Nah dan masih banyak lagi. Nah anak-anak, mengapa negara kita disebut negara beragam? Karena negara kita itu negara kepulauan. Jadi anak-anak juga mesti agak tahu lah ya bahwa negara Indonesia itu negara istimewa. Karena apa? Karena tradisinya itu berbeda-beda, ya kan? Banyak tradisi, banyak kekayaan, beragam-ragam, ya kan? Budaya, pariwisatanya juga yang berbeda-beda, sampai pariwisatanya seluruh orang dari luar negeri, mancanegara banyak yang kepengen melihat ya. Bahkan keberagaman Indonesia sudah diakui dunia. Kalian mungkin bisa lihat di situs ya, apalagi kalian pasti udah belajar ya. Ini pelajaran apa ya? PKN ya, apa IPS di PKN ya. Nah, jadi anak-anak, Bu Mawar juga mau menyampaikan keberagaman jangan jadi penghalang hidup bersama di masyarakat maksudnya. Ya, contoh buktinya di sekolah Bintang Timur. Itu kan banyak keberagaman kan? Gak usah di sekolah di Bintang Timur, di grup ini aja, di grup kecil ini aja banyak keberagaman. Ada yang rambutnya keriting, lurus, orangnya gemuk, kulitnya hitam, putih, botak ada nggak? Ada nggak yang botak? Nah, seperti itu banyak keberagaman, banyak perbedaan. Jadi jangan dibuat ini jadi penghalang. Jadi keberagaman itu merupakan kekayaan yang pantas dirayakan. Ya, keberagaman itu pantas, maksudnya itu disebut kekayaan. Maksudnya kita ambil manfaat dari kehidupan yang serba beragam ini. Jadi kekayaan yang pantas dirayakan. Oh, maaf, maksudnya keberagaman yang pantas dirayakan. Maksudnya gimana ya Bu Mawar keberagaman yang dirayakan? Nah, contohnya seperti ini nih ya. Contoh merayakan keberagaman. Jika ada teman kita yang merayakan Imlek, ya kita patutlah mengucapkan selamat kepada teman kita. Teman kita yang merayakan Idul Fitri, ya kita patut mengucapkan gitu. Nah, dan ada juga banyak ya orang-orang mempelajari keunikan bahasa, mempelajari budaya-budaya, mempelajari tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Contohnya apalagi membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Nah, itu kita merayakan keberagaman, itu contohnya ya. Nah itu. Nah, sekarang apa kata orang Kristiani mengenai keberagaman? Tuhan menciptakan semua berbeda-beda. Beda budaya, beda bahasa, beda agama, suku, tradisi. Tujuannya adalah agar kita saling melengkapi, saling menghormati, saling mencintai. Kita sebagai orang Kristiani diajarkan bertoleransi. Toleran. Apa itu toleransi? Tenggang rasa. Yang maksudnya kita ikut menghargai, menghormati perasaan orang lain. Nah, jadi toleransi merupakan sikap menenggang, menghargai pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, serta perilaku yang berbeda atau yang bertentangan. Bu Mawar ulang lagi ya. Toleransi merupakan sikap menenggang, menghargai pendapat, pandangan, kepercayaan,
kebiasaan, serta perilaku yang berbeda atau bertentangan. Jadi, hanya toleransi yang dapat mencegah timbulnya perpecahan di dalam bermasyarakat, di dalam berbangsa, di dalam bernegara Indonesia. Udah mengerti ya, itu toleransi. Jadi caranya bagaimana bertoleransi? Ya, cara bertoleransi ya contohnya nih ya, contoh kecil aja. Seperti kamu di sekolah, oh ya nggak usah di kelas, ini kelas tulip ya. Anak tulip tidak boleh milih-milih berteman bermain. Jika bermain jangan, oh dia orang Jawa, aku sama orang Jawa aja. Orang Batak, aku sama orang Batak aja, nggak boleh. Nggak boleh membeda-bedakan, memilih-milih. Jadi berteman sama siapa aja. Terus kedua, jangan menciptakan keributan saat teman beribadah. Ya, ketiga, mengingatkan teman beribadah. Misalnya mungkin teman kamu ada yang muslim, hari Jumat sholat, kamu nggak sholat Jumat. Nah, mungkin temannya yang Kristen, kamu nggak nggak ke gereja. Nah, saling mengingatkan, saling membantu, ya. Nah, jika yang ini kita sudah lakukan, anak-anak sudah lakukan, berarti anak-anak sudah menunjukkan hidup kebersamaan, merayakan keberagaman, ya, bertoleransi. Jadi kalau ini kita sudah lakukan, ya, berusaha lakukan, berarti kita sama saja disebut dengan anak Allah. Pantas kita disebut anak Allah. Jadi jika semua yang tadi kita sudah lakukan, seperti tadi kata Bu Mawar, tujuan dari materi yang ini supaya kita juga dapat bangga, ya. Jika yang tadi kita sudah lakukan itu menunjukkan kita itu bangga, bersyukur, bukan hanya lewat mulut ngomong doang, tetapi kita langsung buktikan, praktekkan, mewujud nyatakan keanekaragaman sebagai karunia Allah. Oke, semoga anak-anak mengerti ya.